Dewan Juri yang terhormat, pada era modern, air bersih sudah menjadi sebuah sumber daya yang mewah dan bahkan tidak dapat dijangkau oleh beberapa kalangan. Padahal, sejatinya air merupakan pemberian Tuhan yang berlimpah dan sangat mudah didapatkan. Namun semua itu hanya berlaku sebelum didirikannya perusahaan-perusahaan swasta atau privat yang mengambil alih lahan-lahan tangkapan atau daerah resapan air milik rakyat. Perlu saya perjelas posisi saya di sini sebagai bagian dari oposisi untuk menentang adanya privatisasi penyediaan air di Indonesia. Sebelum masuk pada argumen, perkenankan saya terlebih dahulu untuk memberikan sanggahan. Ada 7 sanggahan dari argumen yang dibawakan oleh rekan tim pemerintah. Yang pertama, pada awal perdebatan, pembicara tim pemerintah menyebut akses air masih sangat terbatas di daerah tertentu, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk bisa mengakomodasi keseluruhan warga Indonesia. Asalkan Anda tahu, pemerintah yang tidak mampu untuk menyediakan akses air yang memadai bukan berarti harus dilakukan oleh privatisasi. Seolah merupakan solusi yang terbaik privatisasi itu. Pemerintah kita dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dengan reformasi manajemen dan investasi yang lebih baik tanpa perlu adanya privatisasi. Misalnya saat era Bu Rini Sumarno yang mereformasi BUMN bisa dijadikan sebagai bukti bahwa pemerintah dapat mengolah sumber daya dengan baik asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat dari orang tepat. Yang kedua adalah Anda menyebut kualitas air Jakarta yang buruk dan tercemar walaupun secara kuantitas cukup banyak. Perlu Anda ketahui bahwa privatisasi itu tidak menjamin meningkatnya kualitas air. Swasta berorientasi pada apa? Pada profit. Dan bisa saja nanti mereka akan memotong biaya dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur pengelolaan air. Atau sederhananya mereka mengorbankan kualitas air demi memperoleh profit yang lebih. Yang ketiga, Anda menyebut bahwa pemerintah masih bisa mengatur terkait dengan harga atau program. Namun harus Anda ketahui betapa rapuhnya efektivitas dari penerapan tersebut. Pengawasan pemerintah dalam skenario privatisasi itu seringkali tidak efektif. Banyak sekali kasus di mana swasta memiliki kekuatan lobby yang kuat yang akhirnya regulasi pemerintah dikontrol oleh mereka. Untuk apa? Agar menguntungkan perusahaan yang mereka dirikan, bukan? Yang keempat, Anda bilang bahwa privatisasi itu akan membiarkan orang-orang swasta menjadi pengendali inovasi. Saya rasa Anda pun harus tahu bahwa inovasi itu bukan hanya dapat dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah pun juga dapat melakukan inovasi. Banyak BUMN yang telah berhasil melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Dengan kerjasama bilateral serta investasi dari negara lain, pemerintah dapat mengadopsi teknologi terbaru tanpa perlu menyerahkan kendalinya kepada pihak swasta. Yang kelima, Anda mencegah kami untuk tidak membawa persoalan korupsi. Namun saya minta maaf karena kami tidak dapat melewatkan kebundaran Anda ini. Korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang pemerintah, bahkan dalam perusahaan atau upaya privatisasi pun tidak dapat menghilangkan risiko korupsi, malah bisa memperparahnya dengan adanya konflik kepentingan antara pejabat pemerintah dan perusahaan swasta. Selain itu, pemerintah masih bisa memperbaiki mekanisme transparansi dan akuntabilitas tanpa perlu privatisasi. Pada akhirnya, jika terjadi privatisasi, pemerintah akan seolah bergantung pada pihak swasta. Dan jika seandainya mereka memiliki masa internal perusahaan itu, misalnya seperti persengketaan antara ahli waris atau penerus perusahaan yang dapat membuat perusahaan-perusahaan tersebut runtuh dan terpecah belah, maka perekonomian seluruh negara bisa terancam. Dan untuk mencegah hal tersebut, tentu pemerintah akan terus berusaha mempertahankan setiap monopoli perusahaan atas sumber daya negara dengan menciptakan regulasi-regulasi yang tidak berkeadilan dan merugikan rakyat Indonesia. Anda bilang bahwa Anda bilang bahwa pemerintah sudah banyak menerima umpan balik dari masyarakat dan tidak dapat selama memprioritaskan jika ada masyarakat yang merasa kurang air atau kualitas airnya buruk. Dapat saya jamin bahwa pihak swasta pun tidak akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama jika tidak menguntungkan finansial perusahaan mereka. Banyak sekali daerah terpencil atau miskin yang tentu bisa diabaikan oleh perusahaan swasta hanya karena persoalan tidak menguntungkan finansial perusahaan mereka. Namun, berbeda dengan pemerintah yang memiliki mandat pelayanan publiknya yang tentu saja dapat Anda jamin lebih berkewajiban untuk melayani semua lapisan masyarakat dari golongan atas hingga di golongan bawah. Yang ketujuh dan terakhir, Anda bilang bahwa pihak swasta lebih mudah bertanggung jawab karena mereka tidak menyia-nyiakan uang rakyat dan menggunakan uang investor. Namun perlu Anda ketahui bahwa kebijakan yang bermanfaat adalah hal yang utama. Pemerintah juga bisa menciptakan efektivitas dan efisiensi dengan meningkatkan kapasitas manajemennya, mengurangi birokrasi yang nggak perlu, dan meningkatkan pelatihan teknologi baru tanpa perlu menyerahkan kontrol sumber daya serta ekonomi kepada pihak swasta. Baiklah,
Izinkan saya untuk menjelaskan skema analisis kami terhadap akar permasalahan ini dan alasan mengapa argumen tim pemerintah cacat dan logika. Yang pertama, alasan tim kami itu sangat menentang privatisasi adalah karena adanya over eksploitasi oleh pihak privat terhadap sumber daya rakyat atas dasar profit. Tim oposisi menemukan status quo menunjukkan perusahaan-perusahaan air swasta biasa mendirikan perusahaan-perusahaan mereka di daerah pegunungan di mana sumber air itu mengalir dari ke pedesaan itu turun. Dengan ada perusahaan-perusahaan tengah gunung, maka air yang bisa turun ke desa-desa itu akan masuk ke galon-galon perusahaan tersebut. Jadi bukan ke desa tapi ke galon. Hal ini itu dapat membuat masyarakat yang ada di bawah kaki gunung menjadi kekurangan air bersih dan akhirnya harus ketergantungan terhadap pihak swasta yang hanya seperti benalu di wilayah tersebut. Yang kedua, argumen tim pemerintah juga menunjukkan ketidakpedulian mereka atas isu lingkungan dan hak para buruh. Jika sebuah perusahaan didirikan di sebuah gunung dan mencegah air turun ke bawah, maka dapat membuat lahan-lahan pertanian dan terasering menjadi semakin kering dan semakin gersang. Hal ini mematikan satu-satunya sumber penghasilan para petani. Berikutnya terkait dengan alih fungsi lahan berlebihan yang kerap kali juga dilakukan oleh para birokrat dan aparat pemerintahan. Mereka mendirikan villa-villa yang mewah di gunung-gunung dan membuat perusahaan atau hutan produksi yang merusak ekosistem di sekitarnya. Sehingga selain daerah tangkapan air yang berkurang, stok air tanah juga akan berkurang sehingga mengancam wilayah sekitarnya tersebut dengan krisis air. Terakhir, solusi dari kami adalah kami menyarankan untuk fokus pada reformasi perusahaan BUMN air di Indonesia dengan ada transparansi kepada rakyat, maka akuntabilitas perusahaan juga akan semakin terjamin. Dibutuhkan juga dukungan penuh negara dalam upaya reformasi ini agar minat investor asing melalui kunjungan resmi kepala negara ke luar negeri. Akhirnya teknologi filter yang canggih dapat diperoleh bahkan dengan waktu yang cukup dapat diproduksi sendiri. Namun sebelum mencapai itu semua juga diperlukan ada dorongan sosialisasi hemat air kepada masyarakat agar tidak boros air, serta menjaga stok air tanah demi ketahanan air bersih Indonesia. Demikian analisis kami tersebut. Kami yakin dan percaya bahwa argumen tim pemerintah telah patah dan tim oposisi berdiri tegak sejak awal hingga akhir perdebatan. Sekian dari kami, saya bangga menjadi bagian dari tim oposisi. Sekian dan terima kasih.